Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya dan teman saya Muhammad Ahlis mau sedikit menerangkan tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah. Ya, langsung saja asas perbankan syariah. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan asas perbankan syariah yang menentukan sebagai berikut. Jadi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Nah, lalu kegiatan usaha dan produk perbankan yang berasaskan prinsip syariah tersebut antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, seperti riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil. Terus ada maisir. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung menguntungkan. Nah, lalu ada goror. Goror yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Nah, ada juga haram. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Terus ada zolim. Zolim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Tujuan perbankan syariah. Tujuannya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam keadaan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara kafah dan istiqomah sehingga dapat terciptanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi. Nah, fungsi perbankan syariah. Fungsi sosial keagamaan dari bank syariah dalam undang-undang diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang isinya jadi isi dari ayat 2 yaitu bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Nah, lalu dari ayat 3 bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Ayat 4 pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, untuk penjelasan materi lebih lanjut akan langsung dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ahlis. Dari saya terima kasih. Oke. Ya, melanjutkan pembahasan dari Nailil, yakni asas pengembangan syariah. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
ditegaskan asas perbankan syariah yang menentukan sebagai berikut. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berdasarkan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Kegiatan usaha dan produk perbankan yang berasaskan prinsip syariah tersebut antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti yang disebut dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni riba. Ya, riba yaitulah kalau orang Jawa itu peranaan, yaitu riba yaitu menambahkan pendapatan secara tidak sah, tidak masuk dalam suatu akad. Nah, akad tadi yang diharamkan oleh agama karena riba itu sangat merugikan. Gharar yaitu transaksi yang objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Itu gharar, yaitu transaksi nggak jelas, suatu transaksi yang tidak jelas. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Ya, dari kata zalim sendiri itu tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa jadi contohnya hari ini ketika akad pertama kita nggak ada riba sesuai dengan peraturan, pada akhirnya karena keterlambatan membayar si perbankan tadi meminta karena untuk keterlambatan itu bisa jadi namanya zalim. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada satu keadaan yang tidak pasti dan bersifat menguntungkan. Seumpama maisir mungkin seperti begini ya, seumpama melarikan diri, bisa dikatakan begitu, melarikan diri ke luar, pindah provinsi atau pindah negara, dan selanjutnya itu kan menguntungkan yang melarikan diri dan merugikan yang perbankan tadi. Sangat merugikan karena apa? Tidak bertanggung jawab, karena sesuatu yang tidak bertanggung jawab pasti merugikan. Yang terakhir haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Itu jelas, seperti jual beli. Seperti apa ya? Haram itu ya intinya sesuatu yang dilarang, tidak boleh untuk diteruskan. Tujuan perbankan syariah. Ya, sebentar kawan-kawan. Allah. Tujuan perbankan. Penunjang, yakni tujuan perbankan syariah ini menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Rakyat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara kafah dan istiqomah sehingga dapat terciptanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi. Tujuan salah satu perbankan syariah adalah
mengurangi dampak ekonomi. Karena apa? Saat inilah yang dinamakan maju itu ekonomi selalu ada. Ibarat hari ini ada, besok ada. Dan itu salah satu tujuan perbankan syariah, untuk menunjang kesenjangan dengan orang-orang yang sudah terdahulu. Fungsi perbankan syariah. Fungsi sosial keagamaan dari bank syariah dan UUS diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Syariah ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yang menetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah dan undang-undang syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya yang menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat. Bank syariah dan UUS itu dapat menjalankan fungsi sosial. Guna untuk apa? Sebagai badan penerimaan zakat mal. Untuk apa? Untuk mengolahnya. Karena apa? Karena di Indonesia ini kan begitu besar orang Islam. Mungkin menjadi satu pertanyaan, di manakah per tahun ibarat ada zakat mal, zakat fitrah? Itu banyak, cuman mungkin dari kitanya sendiri, dari orang-orang yang terdahulu kita itu entah bagaimana belum bisa memanfaatkan, menurut saya sih. Ya mungkin untuk teman-teman semualah yang membuka situs ini bisa lebih memajukan bank syariah. Ya, selanjutnya bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf nadir satu dengan kehendak pemberian wakaf. Bank syariah sebagai penyalur, penyembatan supaya dana yang diwakafkan itu mengenai tujuan dan sangat bermanfaat. Selanjutnya, melaksanakan fungsi sosial bagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya mungkin itu dari saya dan dari temanku Nelil, karena dari kita sendiri manusia yang sangat kurang. Dalam arti apa? Kurang dalam membuka buku dan kurang mencari wawasan yang lebih luas, mungkin karena kesibukan atau karena keadaan. Dan dari saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Ilaihi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Semoga apa yang saya terangkan sedikit tadi dipaparkan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.